walaupun hampir semua dari kita punya cerita seru pas lagi karya wisata, gak jarang juga ada cerita mistis di situ. Gue dapat cerita ini dari email kita, dan dia nyamarin nama dia sendiri sebagai Anjani. Oke. Jadi tiap tahun sebelum COVID, sekolahnya Anjani ini selalu ngadain karya wisata atau study tour, dan lokasinya selalu di Bali. Yang ikut biasanya anak kelas 7 yang baru ke kelas 8, berarti SMP ya. Nah setelah COVID, 2 tahun tuh gak ada study tour. Akhirnya Anjani ini dapat buat study tour pas dia baru naik dari kelas 8 ke kelas 9, dan itu di tanggal 25 Juli 2022. Oh baru berarti? Baru kayak Tahun lalu lalu berarti. Awal-awal dia tuh happy banget karena ya dia tahu mau liburan ke Pulau Bali ya kan, bisa sekalian healing gitu katanya. Seharian perjalanan menuju Bali kurang lebih estimasinya 14 jam. Akhirnya dia sampai tuh di Bali. Anyway, sekolah dia di Jakarta, Bi? Di Jakarta, tapi dia nggak nyebutin sekolahnya di mana. Oh, Berarti dia naik bus sama teman-temannya. Nah betul. Sorenya sekitar jam 6-an, setelah dari pagi dia dan teman-teman sekolahnya itu jalan-jalan, akhirnya mereka tuh menuju hotel. Sesampai di hotel, langsung tuh mereka check-in. Nah, ini gue diwanti-wanti banget buat gak nyebutin nama hotelnya. Tapi pas gue cek, hotelnya ini lokasinya di daerah Sempidi Badung, Bali. Tahu gak lu? Ya. Awal pertama kali masuk hotelnya, jujur vibe hotel ini tuh emang agak kuno kata dia. Dan creepy banget, kayak nuansa vintage tapi nyeremin. Nah, dan lu tahu yang biasanya resepsionis atau pegawai hotel tuh masih muda-muda, cantik gitu kan. Ya apalagi di Bali gitu ya biasanya. Nah ini tuh beda Nat. Semua tuh udah kayak tua-tua berumur gitu. Ada sih yang masih ibu-ibu. Nah dia tuh di situ agak takut dan sedikit kaget pas dia masuk ngeliat kamarnya. Dari kasur, TV, meja, kursi, semua tuh kelihatan kayak udah barang lama gitu Nat. Apalagi lemarinya. Dan yang paling gak banget tuh si Anjani bilang kalau dinding kamarnya itu pakai keramik yang biasanya dipakai buat kamar mandi. Jadi biasanya digunain kan buat pijakan alas gitu ya. Nah ini malah kayak dipasang di tembok, jadi kayak jijik banget gitu lah. Pokoknya ini hotel enggak banget si Anjani bilang. Nah yang paling menjijikan lagi, kata si Anjani ini, waktu dia ngeliat Instagram story temennya dia di kamarnya di hotel yang sama, itu dia nemu kecoa 6 biji. Kayak lu bayangin sebanyak apa itu kan. Iya. Nah tapi besokan harinya waktu dia mau mandi dan kondisinya tuh udah mau nutup pintu toiletnya setengah, dia tuh ngeliat ada kecoa. Jadi kayak ya dia sontak kaget dan gak berani mandi. Akhirnya dia mutusin buat mandi di kamar temennya. Oh ini berarti satu kamar satu orang, Bi? Enggak, satu kamar tuh berempat Oh. Udah tuh gara-gara ya kamar mandi gak bisa, dia mandi di tempat temennya. Udah selesai dia balik lagi ke kamar. Nah mungkin karena dia mandi malam, dia seger banget. Dan ternyata ya dia minum kopi gitu loh. Jadi dia gak bisa tidur nih si Anjani ini di saat teman-temannya udah pada tidur. Dia tinggal sendirian di kamar itu berempat. Dia bangun tapi teman-temannya udah pada tidur. Akhirnya dia sendirian itu, dia main HP aja tuh, di scroll TikTok. Dan ternyata dia gak sadar kalau itu udah hampir jam 12 malam. Terus karena dia bosan tiduran, akhirnya dia duduklah di kasur. Nah di saat dia lagi asik main HP sambil duduk itu, dia tuh ngeliat ada bayangan hitam lewat pelan dari jendela. Kejadiannya dialamin sama teman gue sendiri, namanya Atar. Lo pernah inget gak? Gue pernah cerita ada teman gue namanya Atar yang kuliah di Jogja dan dia disukain sama penunggu kosan dia yang kuntilanak itu. Iya ingat Yang di rooftop itu gak sih? Iya yang di rooftop. Wow. Itu kan kejadian pas waktu dia udah kuliah. Nah waktu pas dia study tour SMA, dia pernah ngalamin kejadian itu sendiri pas lagi study tour. Oke. Anyway, Atar nih orang Jakarta ya. Jadi dia SMA di Jakarta. Oke. Waktu pas tahun 2012, satu sekolah yang Atar itu ngadain study tour ke daerah Jawa Tengah dan Jogja. Mereka pergi naik bus dan study tournya itu sekitar 4-5 harian lah. Nah di Jogja itu mereka ngiter-ngiter, tapi mereka lebih lama tinggal beberapa hari di salah satu hotel di dekat kaki Gunung Merapi. Karena dia ada destinasi buat naik ke kaki gunung gitu-gitu loh. Jadi makin lama tinggal di sana. Singkat cerita di hari itu nyampelah mereka di hotel itu. Jadi hotel itu jadi kayak hotel tua gitu lebih Nat. Gede, bagus, tapi kuno. Bangunan tuh kayak tinggi beberapa tingkat. Terus lahannya luas banget. Jadi bangunan hotel ini kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Kanan, kiri, depan, belakang tuh taman luas gitu, kebayang gak? Iya. Nah kamar Atar dan teman-temannya Atar ini itu madep ke bagian belakang hotel, yang mana itu kayak lahan kosong gelap gitu. Kebayang kan? Nah, itu view ke gunung bukan? Nggak, bukan. Tapi kayak view ke taman belakangnya hotel tapi udah gelap banget gitu lebih. Oke. Awal-awal nyampe sana,
Atar dan teman-temannya tuh kayak langsung googling gitu loh. Jadi kayak berita di hotel itu ada apa, terkenalnya karena apa. Karena hotel itu tua banget dan hawanya tuh nggak enak gitu loh. Karena bangunan lama mungkin kan. Iya, iya. Dan pas salah satu temennya Atar itu ngecek, ternyata bangunan itu udah berpuluh-puluh tahun berdiri di situ. Dari zaman Belanda pun juga ada bangunan ini. Tapi bentukannya belum jadi hotel yang segede gini ya. Tapi udah jadi hotel. Jadi mungkin udah dari tahun 1920-an, 30 udah ada tuh gedung itu. Oke. Nah dari situ anak-anak langsung jadi mikir kayak, oh bangunan ini emang lama, jadi ya kita harus hati-hati aja. Karena kan mereka nggak tahu dalamnya ada apa kan. Yaudahlah mereka tuh sampai hotel jam 7-an malam, free time bentar, dan jam 10-an malam mereka tuh udah harus tidur. Nah Atar ini kamar di lantai 3, dan satu kamar itu isinya 6 orang. Atar dapat kamar 2 dari ujung, kamar paling kanan itu kosong, paling pojok, dan kamar-kamar sebelahnya itu banyakan kamar-kamar cewek. Jadi kayak satu lorong itu yang cowok tuh cuman kamarnya Atar dan temen-temennya doang. Dan di sampingnya kosong. Kosong yang paling pojok kanan. Iya. Tapi yang ke kiri sana tuh kamarnya cewek-cewek gitu Paham. Nat. Dan ini cuma 3 lantai. 3 lantai, Oh, dia paling atas ya? paling atas. Oke, terus? Udahlah sekitar jam 11-an malam hotel udah sepi. Karena kan jam 10 pada tidur kan. Kayaknya nih emang beneran tidur orang-orang karena sepi, nggak ada suara sama sekali Nat. Tapi Atar sama teman-temannya berlima ini tuh masih bangun, masih melek. Mereka bercanda-canda, ketawa-tawa. Sampai salah satu temannya Atar ini, sebut aja namanya Bismo, ngidein buat ngesengin kamar cewek-cewek. Setuju tuh cowok-cowok tuh ngesengin kamar cewek-cewek kan. Yang cowok-cowok berenam ini lakuin adalah kamar cewek-cewek itu ditelepon semua, tapi ditempelin pakai suara lingsir ungi. Ih, Gitu. Iseng ya. Iseng, cowok-cowok ini iseng. Ditelepon lah kamar-kamar cewek ini. Ada yang ngangkat, ada yang enggak. Yang ngangkat pun juga kayak langsung teriak-teriak ketakutan, marah-marah. Karena kayak jam 11 malam lu digangguin ada lingsir ungi gitu kan, ngeganggu banget kan. Sampai sebel tuh teman-temannya Atar yang cewek kan. Akhirnya Atar dan teman-temannya puas udah ngegangguin teman-teman mereka yang cewek. Tapi Atarnya sendiri pun juga masih tetap pengen ngegangguin teman-teman yang cewek. Akhirnya mereka ngegangguin lagi. Tapi bukan di telepon lingsir ungi, tapi Atar sama teman-teman yang cowok ini keluar dari kamar. Abis itu ngetok-ngetokin tuh kamar teman-teman yang cewek satu-satu, diketok-ketokin gitu. gabut banget ya mereka ya. Gabut sih jujur Net. Nah ada kali setengah jam lebih Atar dan teman-temannya tuh ngesengin kamar cewek-cewek, ngetok-ngetokin segala macam, sampai beres ngerjain teman-teman yang cewek itu sekitar jam 12 malam. Akhirnya jam 12 malam Atar dan teman-temannya tuh balik ke kamar dan nyoba tidur karena mereka harus bangun jam 6 pagi buat jalan-jalan. Wih, tadi cerita lo di Jogja kan? Dan ada kesurupan juga. Oke. Jadi tahun 2012 ada satu SMP negeri di Jakarta yang ngadain study tour ke Jogja. Kenapa sekolah itu pilih Jogja? Karena sekolah tuh ngerasa Jogja tuh punya warisan budaya sama sejarah yang bernilai tinggi. Iya, tapi emang sering banget sih kalau misalkan study tour ke Jogja nggak sih kalau SMP? Iya bener Bi, kayak kalau nggak Jogja Bali kan. Benar. Jadi yang study tour pada tahun itu tuh siswa kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Mereka pergi 3 hari 2 malam dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka. Nah jadi gue mau ceritain tentang satu geng anak-anak SMP itu. Mereka laki-laki semua, ada 3 orang, namanya Dandi, Ojan, sama Billy. Mereka tuh terkenal kayak paling lucu di SMP-nya itu, kayak rame banget anaknya, terus suka bercanda. Pokoknya definisi kalau nggak ada mereka tuh sepi banget deh sekolah. Akhirnya tiba juga hari dimana sekolah mereka tuh berangkat ke Jogja. Dandi, Ojan, sama Billy tuh satu bis. Mereka berangkat dari malam, kira-kira jam 10 malam, biar sampai Jogja tuh pagi dan menghindari macet dan lain-lain juga. Selama di perjalanan juga seru banget. Dandi main gitar, Ojan sama Billy nyanyi-nyanyi. Teman-teman sekelas mereka tuh juga ketawa-tawa banget lah sama lawakan-lawakan mereka. Pokoknya sampai jam 12 malam mereka tuh bercanda-canda. Gak lama si wali kelasnya mereka tuh nyuruh mereka buat tidur sama istirahat. Karena besok pagi tuh rencananya mereka tuh mau langsung ke Candi Borobudur dulu, baru ke penginapan mereka. Ojan bilang lah ke gurunya ini, "Bu, pasang film horor dulu dong biar bisa nemenin kita tidur." Nah pas banget di bis itu tuh ada DVD Insidious Moebi. Jadi biar pada gak berisik, wali kelasnya ini tuh masangin lah akhirnya film Insidious. Tapi bukannya pada tidur, anak-anak tuh malah fokus nonton karena seru banget. Nah Ojan, Dandi sama Billy ngelihat anak-anak yang lain teriak-teriak ketakutan, kepikiran lah mereka buat ngisengin. Jadi Ojan minjem mukena sama salah satu temennya, terus pakai bedak tabur buat di mukanya biar putih banget. Terus Ojan kayak jalan ngerangkak gitu di tengah-tengah lorong dan nakutin satu temennya yang duduk paling depan. Temen ini tuh cewek yang emang tuh penakut banget dia. Pas sampai tempat duduk cewek ini,
Ojan dari ngerangkak terus ngeliat ke bawah. Tiba-tiba pas sampai, kepalanya tuh langsung nengok ke arah temennya ini dari bawah sambil megang kaki temennya. Jerit-jeritan lah itu temennya, kayak kaget gitu kan. Langsung heboh sampai dimarahin wali kelasnya, terus disuruh langsung tidur. Nah akhirnya mereka semua tuh tidur satu bis. Bener-bener suasana hening banget. Sekitar jam 3 pagi Dandi kebangun. Dia kebelet pipis terus bangunin Ojan juga. Nah si Ojan bangunin Billy. Jadi si trio ini tuh bangun lah. Terus bangunin wali kelasnya untuk bilang kebelet pipis. Dan pas dibilangin ke supirnya, untung banget di depan tuh ada rest area terdekat. Terus mereka bertiga turun. Karena teman-teman yang lain pada tidur juga, Ojan lari duluan ke toilet. Karena ternyata dia tuh yang paling kebelet. Pas Ojan udah sampai toilet, dia pipis. Pas udah mau selesai, gak lama Dandi tuh datang, terus pipis di sebelah Ojan. Ditanya sama Ojan, Billy mana Di? Terus Dandi diem aja. Ditanya lagi lah sama si Ojan, Di, Billy mana? Buset deh, budek lu. Gak lama Dandi pindah jadi pipis di bilik toilet. Karena tadinya pipisnya di tempat pipis cowok yang banyak itu tuh, yang apa namanya? Urinoir. Nah iya bener itu Bi. Terus karena Ojan kesel dikacangin, dia bilang, ya udah gue duluan ke bis deh. Pas Ojan keluar dari toilet, di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok depan toilet.